Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syukron Fuad. Kali ini dalam tutorial pengisian SKP untuk pengawas sekolah ya. Jadi untuk tahun 2025 pengawas sekolah sama dengan guru dan kepala sekolah, yaitu pengisian SKP-nya itu tidak langsung melalui e-kinerja. Jika di tahun sebelumnya langsung melalui web e-kinerja BKN, maka sekarang pengawas sekolah juga sama dengan guru dan kepala sekolah melalui ruang GTK ya, kalau dulu namanya PMM. Oke, ada dua cara untuk masuk ke ruang GTK. Yang pertama bisa melalui rumah pendidikan. Kita masuk ke Google, ketikkan rumah pendidikan gitu ya. Lalu kita enter. Nah, di sini ada rumah pendidikan.go.id. Di sini kita klik saja. Nah, di sini ada ruang GTK ya Bapak Ibu. Di sini ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Nah, di sini ada menu ruang GTK. Bapak Ibu pengawas bisa langsung klik yang menu ini, ruang GTK. Kita klik saja. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ya, di sini ada diklat, sertifikasi pendidik, pelatihan mandiri, komunitas. Kalau dulu ini adalah PMM ya. Sekarang berubah menjadi ruang GTK. Nah, di sini Bapak Ibu pengawas bisa langsung klik yang pengelolaan kinerja. Nah, akan diarahkan ke halaman ini. guru.kemdikbud.go.id. Ini cara pertama. Nah, untuk cara kedua ya. Cara kedua langsung saja Bapak Ibu bisa ketikkan PMM gitu. Langsung enter gitu. Nah, di sini langsung diarahkan ke https://guru.kemdikbud.go.id. Ini bisa langsung klik yang paling atas. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke web ini juga, guru.kemdikbud.go.id. Silahkan klik yang pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada sebagai pegawai dan sebagai tim kerja ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau guru ini tidak usah diisi ya. Karena dulu saya guru, maka saya tidak akan mengisi, saya akan fokus ke yang pengawas sekolah. Nah, kalau yang tahun sebelumnya kita sebagai tim kerja, maka pada tahun 2025 di sini kita ada sebagai pegawai ya. Nah, di sini ada info penting Bapak Ibu, boleh dibaca. Mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, hanya 1 kali dalam setahun. Kita cek selengkapnya. Nah, ini ada informasi ya. Informasi tentang penyederhanaan pengelolaan kinerja. Kita kembali. Bapak Ibu silahkan sebelum ke sini alangkah baiknya Bapak Ibu ganti periode dulu ya. Ganti periode. Pastikan ini sudah Januari sampai Desember 2025, silahkan pilih ya. Karena tadi saya sudah memilih, maka di sini sudah warna abu-abu ya. Nah, tadinya biru gitu ya. Nah, misalnya seandainya saya akan memilih yang 2024. Kemudian saya akan ganti periode yang Januari sampai Desember 2025. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih ya Bapak Ibu. Lalu kita klik yang sebagai pegawai. Nah, di sini ada perencanaan ya.
Jadi ada ini informasi atau perintah selesaikan perencanaan terlebih dahulu. Nah, kita klik yang cek ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 dan 4 ya. Yang 3 ini yang ada biru-birunya ini harus kita isi. Oke, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini di tahapan perencanaan kinerja. Yang pertama, mulai dan ajukan perencanaan. Yang kedua, pemeriksaan oleh tim kinerja dan pejabat penilai kinerja. Yang ketiga, persetujuan perencanaan oleh pejabat penilai kinerja. Yang keempat, mulai tahap pelaksanaan. Oke, kita isi dari yang paling atas ya, Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu kita baca dulu di sini. Pilih praktik kinerja berdasarkan yang pertama yang paling mudah ditingkatkan, yang kedua yang paling banyak memberikan manfaat gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan yang dipilih salah satu. Kepemimpinan pembelajaran, kualitas pembelajaran, iklim sekolah, kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Nah, ini yang nomor 2 ke bawah ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada informasi pilih jika kemampuan kepala sekolah sudah cukup. Oke, saya akan fokus ke yang atas ya. Saya akan memilih yang ini. Lalu lanjut. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, saya akan fokus ke yang merah dan kuning terlebih dahulu. Saya akan memilih yang ini. Kemudian milih yang ini juga Bapak Ibu. Karena ini yang lain sudah hijau ya. Saya akan fokus ke yang merah dan kuning. Tetapi saya juga akan memilih yang hijau juga. Saya akan milih yang bulok. Oke. Di sini kita akan memilih yang lain ternyata tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena hanya 3 ya, hanya 3, maka kita pilih 3 saja. Saya akan memilih 2 SD ya. Ini kurang dan sedang, ini akan saya pilih. Jadi akan kita utamakan yang merah dan yang kuning terlebih dahulu, baru yang hijau ya. Baru lanjut. Oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingin merubah gitu ya, Bapak Ibu boleh pilih yang lain ya Bapak Ibu. Ini juga bisa kita ubah, ini bisa kita ubah. Tapi kalau sudah fix ya kita simpan saja. Lalu klik simpan. Nah, setelah yang atas sudah, kita yang ke perilaku kerja. Kita klik mulai. Ini sama dengan guru dan kepala sekolah, ada indikator berakhlak ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Silahkan Bapak Ibu pilih salah satu. Kalau sudah, simpan Bapak Ibu. Klik tombol simpan, lalu simpan. Kalau sudah, kita yang ke pengembangan kompetensi. Kita mulai. Nah, di sini ada beberapa indikator. Nah, ini ada yang kuning ya, maka yang kuning kita pilih Bapak Ibu. Ini kita pilih.
Oke. Oke, misalkan ini menjadi narasumber webinar misalnya. Dilakukan secara mandiri. Kemudian kita akan menambahkan misalnya ya. Coba yang ini. Saya akan pilih yang ini, coba yang inspirasi, apa isinya. Nah, ini aja mungkin ya. Inspirasi untuk diterapkan berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah. Lakukan secara mandiri. Nah, kalau sudah, boleh klik simpan. Kalau Bapak Ibu hanya ingin satu, ini bisa dihapus ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita akan mengisi satu ya. Tapi kalau mau dua-duanya langsung simpan saja. Simpan. Oke, kalau sudah kita klik ajukan Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu dibaca-baca terlebih dahulu. Kalau ingin diubah, silahkan klik ubah gitu ya. Kalau sudah, klik ajukan. Kemudian tulis kalimat ini, saya setuju bahwa data sudah benar dan sesuai. Kalau sudah, klik kirim. Ya. Kalau sudah, maka ada tulisan sedang diperiksa gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini yang nomor 4 ini Bapak Ibu silahkan diklik. Ini hanya informasi ya tentang pelaksanaan tugas, silahkan dibaca terlebih dahulu. Pelaksanaan tugas pokok mengacu pada dokumen yang secara sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pengawas sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja. Tidak ada tambahan dokumen baru, dokumen pelaksanaan tugas pokok tidak menjadi penilaian dalam pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Terdapat 2 dokumen akuntabilitas yang harus dikumpulkan pada tahap pelaksanaan sesuai dengan peran pengawas sekolah sebagai pendamping menurut Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023, yaitu yang pertama, dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Yang kedua, dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Nah, Bapak Ibu, ini juga bisa cek rangkumannya. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu boleh komunikasi dengan tim kinerja atau pejabat penilai kinerja ya. Konfirmasi bahwa sudah mengajukan perencanaan. Oke, itu saja tutorial tentang perencanaan ya di ruang GTK bagi pengawas sekolah. Saya Supran Fuad, tetap semangat Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.